Ya, menyenangkan sekali tahun 2022 ini. Amin. Ya, kita bisa ketemu. Itu semua karena anugerah. Yes. Memang banyak yang tidak kita pahami, banyak yang tidak kita mengerti. Tapi firman Tuhan mengatakan kita bukan sekumpulan orang yang mengerti, tapi kita sekumpulan orang yang percaya. Seperti tadi dikatakan hambanya Bapak Wesley, hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau yang dilihat belum tampak seperti yang diinginkan, itu tidak mewakili keadaanmu. Karena keadaanmu dirancang oleh Tuhan yang merancang masa depan yang bahagia. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi ingat, kalau apa yang akan dilihat belum seperti yang dilihat, ya enggak apa-apa. Karena Tuhan tidak akan memberi yang engkau lihat, yang engkau timbul hati, tapi yang tidak pernah timbul di hatimu. Jadi Tuhan mengupgrade. Kalau yang dilihat belum seperti yang diinginkan, ingat, perasaan kita tidak mewakili keadaan kita. Karena keadaan kita dalam kontrol tangan Tuhan. Ingat, hambanya pernah berkata, Immanuel. Dia tidak hanya memasukkan tahun 2022, tapi dia menyertai. Ya, ingat saudara, itu penting sekali. Hari ini kita belajar agak cepat, agak banyak tadi materinya, yaitu sehat itu pilihan. Panduan hidup yang optimal di tahun 2022. Yeremia mengatakan kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Ingat ya, hidup sehat aja izin Tuhan. Pak, saya olahraga, kalau tidak disertai Tuhan tidak berhasil. Pak, saya makan sehat, banyak orang makan sehat kena kanker. Ingat, makanan sehat harus diberkati Tuhan. Pokoknya kalau Anda melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, olahraga, makan sehat, maka dibuatnya itu berhasil. Hari ini judulnya sehat itu pilihan. Pilih apa Pak Yu? Contohnya ini. Nah, Anda lihat, walaupun ini cuma imitasi, tapi mewakili. Ini ikan gurami. Ya, ngerti ya? Oh, iya. Ini apa? Baronang. Yang suka kan tahu nih. Dibakar itu. Ya, dibakar. Nanti kapan-kapan saya mau ajak Pak Wesley makan ikan bakar. Iya, di layar. Anda tahu ya, ikan bakar ini lebih banyak omega 3 daripada mineral. Omega 3 isinya DHA dan EPA. DHA itu apa sih? Docosahexaenoic acid untuk otak. Ya, mencegah kepikunan, atau untuk anak kita, dia membuat cerdas. Itu penting ya. Jadi kedua, EPA, eicosapentaenoic acid, itu ikan laut seperti baronang, kakap, ya macam-macam ya. Itu banyak mengandung EPA buat jantung Anda. Nah, kalau gurami Pak Yu, mewakili apa? Ya mujair, nila, ikan air tawar ini mineralnya lebih hebat daripada omega 3-nya. Maksudnya apa? Dia untuk tulang, untuk jaringan syaraf, untuk rambut, macam-macam. Jadi pilihannya di mana? Anda kalau makan ikan laut, jantungmu bagus, tapi tubuhmu tidak kuat. Kalau makan gurami, badanmu kuat, jantungnya lemah. Kalau saya ya pilih dua-duanya. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak usah ekstrim. Ya, Pak, kalau lele Pak, nanti tanyakan di sesi tanya jawab. Mumpung ada kesempatan makan dulu. Tapi ini khotbah, jangan makan ya. Oke, itu ikan. Contoh, ini belum khotbah ya, saya masih pemanasan aja. Nah, ini jeruk. Ini apel. Apel apapun warnanya, dalamnya selalu mengandung polifenol. Apel Malang, apel merah Washington, apel di Amerika, apel di Malang, apel di Jombang, dimanapun kau makan apel, dia selalu mengandung polifenol, bagus buat jantungmu, buat mengeluarkan racun-racun. Ada tips ya, satu
hari makan apel, 1 hari tidak ke dokter. Katanya gitu ya. Intinya maksudnya apa? Buah ini bagus sekali. Satunya jeruk. Jeruk ini penting. Karena apa? Asam ascorbat atau vitamin C mencegah COVID. Omikron atau Delta, Pak, sama semua dicegah oleh jeruk. Jadi, pilih mana? Apel atau jeruk? Kalau makan jeruk, tidak kena COVID, makan apel, tidak kena serangan jantung. Pak, saya mau makan semuanya. Senin makan apel, Selasa makan jeruk. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, hidup itu pilihan. Hidup Anda hari ini adalah hasil dari pilihan yang lalu. Keuangan, pernikahan, apapun dalam hidup Anda itu hasil pilihan yang lalu. Anda kan banyak yang hamba Tuhan yang hadir. Anda mengajarkan perpuluhan, memberi akan diberi, maka ekonomimu akan diberkati. Kalau ada yang mendengar di YouTube, maaf ya, hidup Anda belum seperti yang diinginkan, coba belajar memberi. Coba belajar perpuluhan. Itu ekonomi. Pernikahan sama, kesehatan sama. Hari ini saya akan memandu Anda untuk belajar hidup sehat. Saya nanti akan atur dengan Pak Wesley kapan. Berikutnya kita akan bahas ini. Apakah itu? Ayo, apa ini? Yang bisa jawab, ayo. Hari ini kan judulnya sehat itu pilihan. Berikutnya judulnya sehat dan bugar nggak repot. Judulnya gitu ya, sehat dan bugar nggak repot. Tubuh Anda ini promosi supaya berikutnya lebih ramai lagi. Anda tahu, tubuh Anda itu misalnya beratnya 70 kilo, misalnya. Anda mau banyak mana? Ini apa sih? Ini otot manusia. Ini perumpamaan ya. Saya bukan memotong otot manusia. Ini apa? Lemak. Lemak. Anda mau banyak mana? Kalau banyak lemaknya, kolesterol sampai serangan jantung. Dan maaf ya, gemuk. Kalau mau otot, ramping, sehat, kuat, naik tangga, top. Kalau bisa, saran saya, banyak ototnya. Bagaimana Pak Yu caranya? Jangan kemana-mana, saksikan saya di seminar berikutnya. Gitu ya, itu berguru. Tapi intinya, berikutnya sehat dan bugar. Beda, bugar itu apa? Sehat itu apa? Nah, ya, oke. Kita akan membahas yang hari ini dulu, sehat itu pilihan. Seperti biasanya, saya akan kasih dasar firman Tuhan. Memilih itu apa ya? Penting ini. Janganlah kamu sesat. Ya, 1 Korintus 15 ayat 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Masih ingat enggak orang tua waktu kita kecil, jangan telat makan. Sekarang kita jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sering telat makan. Yang tersinggung katakan amin. Karena khotbah telat makan. Karena pelayanan tidak makan. Puasa berbeda dengan telat makan. Nanti tanyakan ya di sesi tanya jawab. Nah, itu masih satu contoh, jangan telat makan. Orang tua bilang harus makan sayur. Siapakah yang hari ini masih makan sayur? Kadang-kadang teman-teman di daerah, wah beruntung sayur banyak. Tapi kalau di kota besar, pilihan sayur sedikit. Dan sayur tidak menarik. Contoh, kalau Anda habis khotbah, ada sepiring rawon empal dan semangkok capcay, pilih mana? Gak usah dijawab. Tentukan sendiri pilihanmu. Kalau sayur, tidak mungkin kena kanker. Tidak mungkin kami dalam praktek dulu ya, saya waktu masih praktek gizi, dan dokter dimanapun ngomong gini, Dok, atau Pak Yohanes, saya kena kanker karena kebanyakan sayur. Tidak mungkin. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego sudah menyatakan di Alkitab, mereka menjadi kesehatannya lebih baik daripada orang lain.
Pak, bagaimana Pak kalau saya makan sayur, tapi tidak mau makan lauk? Juga kurang tepat, karena Tuhan Alkitab mengatakan, ya saya tidak mau berdebat ya, yang vegetarian baik, tapi saya mau menjelaskan Alkitab. Alkitab mengatakan, yang bergerak, kuberikan seperti tumbuh-tumbuhan hijau, boleh kamu makan. Jadi, cari hewan yang bergerak, yang seperti tumbuhan hijau. Nanti tanyakan, apa itu Pak? Nah, tanyakan ya, cari binatang atau hewan yang bisa dimakan, yang kualitasnya seperti tumbuhan hijau. Saya ulangi, mulai sekarang, dia ngomong sama Nuh, semua yang bergerak, boleh kamu makan. Nah, orang-orang ayatnya dipotong, jadi semua yang bergerak, yang berkaki 4, selain meja, boleh dimakan. Amin. Padahal ada terusannya. Semua yang bergerak, ya, kuberikan kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan. Maksudnya apa? Cari yang bergerak, yang seperti tumbuh-tumbuhan. Hewan apakah yang seperti sawi? Hewan apakah yang seperti kangkung? Nanti kita bahas ya. Hari ini kita menarik. Kita ingat ya, hari ini kita tidak akan menyalahkan pihak manapun. Hari ini kita berkomitmen. Saudara, tahun 2022 itu katanya tahun keras. Tapi dalam Tuhan semuanya baik. Yang setuju katakan amin. Tetapi ketika Tuhan memberi yang baik, kita harus sehat. Kenapa? Supaya bisa menikmati pertolongan Tuhan, ya. Ayo kita masuk yuk. Ingat, pergaulan yang sesat, ya jangan sesat, pergaulan buruk membuang kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Kalau Anda kumpul Pak Wesley, omong-omongan, ya omong-omongan terus ya, Pak Wesley gimana, pasti pernikahanmu bahagia. Karena saya lihat dia bahagia. Kalau Anda omong-omongan dengan saya, ya kamu makannya sehat. Tapi kalau kumpulanmu membuat engkau buruk, engkau jadi buruk. Ya, itu penting. Itu firman Tuhan pertama. Jadi pilihan itu ditentukan temanmu. Saya bersyukur Pak Wesley mengatakan ini hampir tiap bulan, tiap minggu ya. Jadi membuat Anda bisa berkumpul dengan teman-teman yang sama. Imannya sama. Ya. Ayo kita lihat yuk. Yang kedua, ayat dasar kedua. Ini penting ya. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Ini agak keras ya, tetapi akan saya ajarkan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Jadi mereka tidak mau diajari. Tapi Pak Yohanes, kan gini, kan gitu. Mereka mengundang guru yang katanya memuaskan telinganya. Ini kayak orang Mesir. Orang Israel di Mesir, ingat Kak? Tanya tapi punya jawabannya. Contoh, ada orang tanya saya lucu gini, Pak, kalau nggak makan sayur nggak apa-apa kan Pak? Saya tanya, kamu tanya atau sharing? Harusnya kan tanya gini, Pak, boleh nggak makan sayur? Enggak, harus makan, gitu ya. Tapi dia tanya gini, Pak, nggak apa-apa kan Pak? Nggak dosa kan Pak? Nggak mempengaruhi keselamatan kan Pak kalau nggak makan sayur? Jadi tanya tapi punya jawaban. Karena sudah tidak suka sayur, tanya. Akhirnya kumpul dengan pemakan yang nggak suka sayur. Ingat ya, misalnya Anda kan banyak yang hamba Tuhan, pernah nggak ngajar
memberi. Ya, tapi kalau mereka alirannya sekarang, nggak usah persembahan, buat apa? Persembahan juga nggak mempengaruhi keselamatan. Nah, mereka mengundang guru-guru, akhirnya banyak hamba Tuhan sesat yang timbul. Ngajarkan perpuluhan tidak penting, persembahan tidak penting. Sampai ada hamba Tuhan yang saya sedih ya, mengajarkan vaksin tidak penting. Tapi kena COVID, nangis-nangis tanya saya. Banyak hamba Tuhan ngomong, tidak apa-apa makanan tidak mempengaruhi kerajaan surga. Tapi kalau sakit, telepon saya. Mereka mengundang guru-guru yang ngajar. Tidak penting, senang karena apa? Menyenangkan telinga. Maaf ya, banyak gereja takut ngundang saya karena hamba Tuhannya masih suka makan ngawur. Takut kalau saya ngajar, jemaatnya protes. Padahal jemaatnya suka. Karena jemaatnya kalau di luar ketemu saya tanya, bayar. Ngundang di gereja kan jemaatnya jadi gratis. Saya bersyukur Pak Wesley masih membiarkan saya mengajar, membuat hamba Tuhan ini sehat semuanya. Masalah itu akan ditolong Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa lihat pertolongan Tuhan. Contoh ya, ada jemaat pernikahannya kacau. Setelah ditolong Tuhan, yang perempuan sakit diabetes, yang laki sakit jantung. Bayangkan, ayo, kalau kita sudah jaga hidup masih sakit, nggak apa-apa, itu namanya salib. Tapi kalau kita nggak jaga makan, kita sakit, ya kita namanya mencobai Tuhan. Yuk kita masuk lagi ya, langsung aja. Ini selama Anda hidup, ini Anda baca ya sama-sama dalam hati aja. Selama Anda hidup, Anda akan mengambil keputusan untuk memilih. Dan ketika Anda memutuskan tidak memilih, sesuatu itu pun berarti Anda sedang memilih. Jadi Anda selama hidup pasti milih. Pak, kalau nggak memilih, Anda sedang memilih untuk tidak memilih. Contohnya, kiri atau kanan. Saya milih tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Berarti Anda milih diam. Ngerti ya? Pokoknya hidup memilih. Saya hari ini tadi dikasih pilihan sama istri saya. Batiknya pakai yang mana, Pak? Gitu. Saya pakai yang putih. Dia kasih batik ada warna kuning, ada hijau, ada putih. Saya bilang putih. Hidup memilih. Anda pun memilih, ya. Misalnya Pak Manto dari Lumajang memilih pakai kaos, istrinya pakai merah muda. Ya. Pak Odria Sagala, ya, Odria atau memilih, ibu memilih. Semua memilih. Saudaraku Pak David Napi Tupulu, Malang, ya memilih. Ada pilihan hari ini ikut Zoom atau ada apa? Gitu ya, pasti memilih itu. Anda tidak pernah memilih. Nah, ayo sekarang masalahnya apa? Anda tidak memilih, ini penting. Anda bebas memilih sesuatu, tapi Anda tidak terbebas dari konsekuensi pilihan. Ngerti ya? Anda bebas memilih. Misalnya saya ajari, makan jeruk ya Bapak Ibu, enggak mau, enggak apa-apa. Berarti Anda tidak memilih jeruk. Tetapi Anda tidak terbebas dari konsekuensinya. Apa? Sariawan. Apa? Daya tahan tubuhnya turun. Jadi, yang kita pilih bukan pilihannya, tapi konsekuensinya. Jadi, saudara maaf ya, kalau Anda mengajar jemaat, jangan ngajar memberi atau tidak, diberkati atau tidak, karena memberi itu konsekuensinya diberkati. Yang mengerti katakan amin. Anda kasih pilihan sama jemaat. Anda boleh mengampuni, boleh tidak. Jangan.
Mengampuni konsekuensinya diampuni. Tidak mengampuni konsekuensinya apa? Tidak diampuni. Jadi ketika jemaat Anda memilih, misalnya nih jemaat Anda bertengkar dengan suaminya, dia memilih mengampuni atau tidak mengampuni? Bukan. Dia memilih diampuni atau tidak diampuni. Karena ketika dia mengampuni suaminya, dia diampuni Tuhan. Ngerti ya saudara maksudnya ya? Jadi yang kita bahas nanti jangan bertengkar ya. Nanti saya akan ngasih Anda pilihan. Makan mana? Sapi atau kambing? Itu jangan bertengkar ya, jangan berdebat ya. Tapi kita sedang ngomong konsekuensinya. Kita masuk sekarang. Praktek. Aplikasi. Aplikasi yang pertama, aplikasi firman Tuhan. Ingat, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Saya ulangi, barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Kalau saya tambah pilihan, barang siapa salah memilih, dia menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Pak, Tuhan kan mengampuni. Ya, tapi tetap konsekuensinya ditanggung. Contohnya, Pak. Contohnya, Pak. Ingat, Om Adam, Tante Hawa, sama Bapak Pak D ular ini ya. Ingat kok, kejadiannya Adam, Hawa, dan ular. Adam memilih Tuhan atau nurut istrinya. Hawa memilih nurut Adam atau ular. Pilihannya apapun, mereka dapat hukuman. Nah, Anda lihat semua di penjara. Ular merangkak dengan perut. Hawa kesakitan saat mengandung. Adam apa? Dia kerja keras dihukum Tuhan. Ini contohnya bahwa konsekuensi tidak bisa dihindarkan. Memang pengampunan itu ada. Saya termasuk orang yang percaya Yesus mengampuni segala dosa. Tapi konsekuensi kita harus belajar supaya kita diberkati. Yuk kita masuk aplikasi kehidupan sehari-hari. Tadi saya bilang sama Pak Wesley bahwa sehat itu pilihan itu artinya panduan hidup sehat yang optimal. Jadi tubuh Anda ada 4. Kalau Anda milih kuning, tidak sakit. Tapi kalau milih kuning dan merah, mau sehat tapi ramping. Ingat ya, ada pilihan nih. Ada yang ramping, tidak gemuk, tapi tidak sehat. Merah aja. Hijau ini penting loh ya, hijau ini. Ada yang kuning, ada yang merah, punya, hijau tidak punya. Apa itu? Fungsinya nggak normal. Apa itu, Pak? Saya ada 4 bentuk. Kalau Anda pilih kuning, Anda cuma tidak sakit. Tapi beberapa orang suka memilih, terutama yang perempuan. Milih bentuknya juga bagus. Karena ada orang diet salah, jadi kurus, tapi nggak sehat. Misalnya, langsing tapi sakit mah. Langsing tapi rambutnya rontok. Nah, kita pilih yang kuning dan merah. Akhirnya saya membahas, ada juga yang fungsi hijau. Apa itu? Lututnya tidak sakit, pendengarannya bagus, matanya tidak katarak. Yang terakhir, biru. Di masa-masa COVID, kita butuh yang biru. Apa itu? Tidak kena virus, daya tahannya tinggi. Karena itu Anda tidak bisa berdebat. Contoh, Pak, saya tidak suka jeruk, Pak. Saya suka daging. Berarti Anda hanya hidup. Tapi Anda was-was. Karena jeruk membuat daya tahan tubuh Anda meningkat. Ngerti ya? Jadi kita bisa memilih, tapi kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Contoh, kalau Bapak punya mobil,
diisi premium, nyala. Tapi kalau diisi Pertamax, jos. Tapi Anda bilang, saya enggak suka air aki, Pak. Saya suka bensin. Duh, kalau suka bensin, enggak suka air aki, nanti mobilmu jalan, tapi belnya enggak bunyi. Anda mengerti maksud saya? Apalagi yang ngawur, apa itu? Saya enggak mau bensin. Mobil saya isi minyak tawon. Diisi minyak tawon, ya rusak, bro. Jadi jangan asal-asalan. Karena itu sekarang Anda belajar memilih. Tapi ingat, pilihan saudara bisa salah. Tapi kalau pilihan Anda yang sudah pengajian benar, diserahkan sama Tuhan, hasilnya optimal. Ayo sekarang memilih ya. Jadi nggak ada pilihan, Anda harus memilih. Ada 4 ini yang pernah sering saya ajarkan, makan minum dengan benar, olahraga. Pak, saya enggak mau olahraga, Pak, saya mau makan aja. Dulu nggak bisa. Iya, kayak mobil, diisi bensin terus enggak pernah dipakai. Nggak bisa. Pak, saya olahraga, Pak, tapi saya makannya salah. Nggak bisa. Pak, saya makan dan olahraga, tapi nggak tidur, Pak. Nggak bisa. Kesehatan saya pernah terganggu bukan karena saya salah makan. Bayangkan itu. Saya jagonya makan. Ngerti ngajar makan. Olahraga, saya kerja di tempat olahraga. Ternyata saya terganggu karena apa? Saya pelayanannya enggak saya atur. Saudara tahu, saya khotbah sama Amerika. Jamnya tidur saya khotbah. Itu terjadi bertahun-tahun. Akhirnya saya sakit karena kurang tidur. Jadi Anda harus tahu itu ya, tidur itu penting. Bahkan waktu Tuhan bikin Hawa, prosesnya harus tertidur. Karena tidur itu ada proses detok, buang racun. Waktu saya diperiksa di rumah sakit, dokternya bingung. Kamu jangan makan jeroan ya Pak Yohanes. Duh, saya ini ngajar jangan makan jeroan, gimana sih? Pak, Bapak enggak pernah olahraga itu. Saya kerja di fitness center. Dia bingung. Akhirnya satu ketahuan, saya enggak pernah tidur dulu. Kenapa? Kalau saya ngajar Indonesia pagi, malamnya saya ngajar Amerika. Karena Amerika sedang pagi. Ngerti ya, saudara maksud saya ya? Jadi tidur itu penting. Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Minta Tuhan, karena Tuhan membuat Adam tertidur dengan nyenyak. Nah, sekarang saya bisa tidur setelah saya mengerti. Dari dulu saya mengerti, tapi saya pikir, wah pelayanan itu. Sampai saya dibawa ke Eropa, ke Amerika yang jamnya beda. Sekarang kalau saya khotbah ke Amerika, saya terima Amerika, tapi saya besoknya tidur paginya. Dulu enggak, pagi ngajar Indonesia, malamnya ngajar Amerika. Kelihatannya pelayanan, tapi tidak bijaksana. Yang terakhir, Anda harus mengelola stres. Stres memang enggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola, apalagi kalau sama Tuhan. Nah, hari ini sehat itu pilihan, itu bahas yang merah. Besok kalau sehat dan bugar, seperti janji saya, berikutnya itu yang hijau. Nah, sehat itu gampang, itu membahas yang biru. Lalu sehat itu diusahakan membahas yang kuning. Hari ini yang merah ya. Ayo kita bahas ini. Ada 5 kebiasaan yang harus Anda buang. Yang pertama, gemar minum manis. Minum manis boleh, tapi jangan gemar minum manis. Pagi minum teh manis, siang kopi manis, malam es campur. Minum manis siang aja. Saya perhatikan ya, saya pernah ke restoran. Saya bilang, gulanya dipisah ya. Saya gulanya setengah ya. Ternyata kaget saya.
Saya bilang nggak usah manis. Es teh tawarnya sendiri, gulanya apa? Setengah gelas gula cair. Saya tanya begini, "Duh Pak, ini semuanya buat saya." Dia tanya apa coba? "Duh, kurang Pak ya?" "Duh, maksud saya kebanyakan." Jadi sekali Anda minum teh manis di luar rumah, maka Anda pulang rumah tidak suka es teh manis di rumah. Karena istri Anda ngasih gulanya 1 sendok. Di restoran gulanya 3 sendok. Akhirnya Anda suka makan di luar. Karena di luar memanjakan Anda. Tidak mikir kesehatan Anda. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi, gemar berdoa bagus, gemar menyembah sempurna, gemar memberi istimewa, tapi kalau gemar minum manis, diabetes. Nah, bagi Anda yang tidak minum manis tapi diabetes, dicoba olahraga. Seminar berikutnya saya akan bahas itu. Tetapi hari ini saya bahas ini. Yang pertama, jangan gemar minum manis. Boleh tapi jangan gemar. Yang kedua, gemar makan lemak. Kalau hari ini ada pilihan, empal goreng sama soto daging Madura. Ya suka milih empal ya, kurang berlemak. Tapi kalau soto daging Madura, pasti berlemak. Saya makan soto daging Madura, sekali-sekali bisa bilangin, "Pak, saya daging saja ya." Itu pun rebusannya masih ada jeroannya. Apalagi Anda pilih apa? "Saya enggak mau daging." Ada orang ya pesan di samping saya, makan di samping saya. Dia ngomongin, "Saya kan pesan sama orangnya gini, Pak, saya daging saja, enggak mau lemak, enggak mau jeroan." Dia ngomong apa? "Saya enggak pakai daging, usus, babat, ginjal, jantung, dan sepupu-sepupunya. Saya pesan daging saja." Dia pesan apa? Jeroan saja. Sebelahnya lagi malah milih apa coba? "Saya enggak pakai daging, saya enggak pakai jeroan, saya otak saja." Bayangkan saudara, dari situ kelihatan pilihannya yang mana. Misalnya anak Anda, waktu ujian milih mana? Belajar. Yang satunya milih video game. Yang satunya milih apa? Bahasa Surabaya, cangkruk. Tahu ya, duduk-duduk sama teman. Pilihan itu terserah Anda, tapi kalau nilai rapor keluar, kelihatan. Nah, sekarang kita masuk dalam memilih makanan. Jangan gemar makan lemak. Jadi ingat ya, Pak, kalau ayam sama soto ayam, pilih ayam goreng. Pak, ayam tim sama ayam goreng, sembarang lah ya. Pak, kalau pilihannya berkaldu sama tidak, ya pilih yang tidak. Makan sate kambing. Pak, sate kambing atau gulai? Sate kambing. Misalnya ya, saya pakai cara misalnya, Bapak Ayus, Bapak Yunus Subono, misalnya ya, terus sama Bapak Sahat Pangabean, bertemu saya makan. Lama-lama kita makan, Pak Yohanes kita makan sate, oke. Saya bilang, saya umurnya 45, saya makan 5 saja, bukan 50 loh ya, 5 tusuk. Bapak Ayus bilang, ya saya juga 5 aja deh, gitu. Bapak Yunus Subono imannya kuat, saya 10. Misalnya ya Pak Yunus ya, maaf ya. Lalu Pak Sahat Pangepian, saya perkasa kayak Goliat, saya 20 gitu ya misalnya. Misalnya Pak Sahat ya. Nah, lalu kita makan, terus tiba-tiba orangnya nawari, Pak Yohanes, gulai kita enak loh. Nah, sebaiknya apa? Kita bilang gulai saja, daging saja tanpa jeroan 1. Duh, orangnya 4 loh Pak. Enggak, 1 mangkok aja, kita sharing di tengah. Yang mengerti katakan amin. Jadi gulai enggak harus setiap orang satu-satu. Sate boleh karena tidak berlemak. Ngerti ya saudara? Hikmatnya ngerti ya. Jadi
Kita enggak usah dipol-polkan. Saya pernah ke Solo. Siapa di sini yang dari Solo? Di Solo saya ditawari sate kambing. Oh, Pak Sate ya. Di sana ada apa? Tengkleng, gulai. Jadi satu restoran, saya kalau nggak salah ke Pak Manto waktu itu ya, di situ sate dikasih tengkleng, gulai, macam-macam. Saya bilang tidak, sate aja. Jadi hidup itu memilih. Ngerti ya saudara? Bukan tidak makan, tapi memilih. Oke, Pak, kalau malam Pak, pilih ayam goreng, lebih sehat daripada daging sapi. Kalau siang, daging sapi bagus, tanpa lemak. Kalau pagi apa? Paling sempurna apa tahu? Bapak Ibu tahu yang sempurna pagi? Tempe, tahu. Saya kalau sarapan, telur 1 sama nasi setengah. Setengah porsi ya, jangan setengah magicom. Jadi nasi sama kecap, sama telur. Ceplok, telur dadar. Kalau bosen, tempe goreng sama sambal sama nasi. Baru siang saya minta, Ma, aku mau jangan asem. Ma, aku mau jangan bayam. Malam, nah terserah. Sayurnya dimakan siang supaya malam enggak hutang. Jadi sayur itu sehari sekali. Kalau bisa 2 kali, sempurna. Misalnya, siang Bapak makan sayur bayam. Malam apa? Capce. Nah, gitu ya. Sempurna. Kalau minimal sehari sekali. Oke. Sekarang saya masuk lanjutannya. Mulai ya. Tidak makan sayur ini berbahaya. Tidak makan buah juga berbahaya. Ya, jadi hindari ya. Jangan gemar minum manis. Jangan gemar makan lemak. Kurang air putih juga berbahaya. Tidak makan sayur juga berbahaya, tidak makan buah juga berbahaya. Oke, sekarang Anda lihat, kalau di depan Anda ada jeruk, ada susu, ada kopi, ada air putih, ada jus buah naga, milih mana? Jeruk bikin tidak kena COVID, susu bikin lutut Anda sempurna, kopi bikin nggak ngantuk, air putih bikin nggak cuci darah, nggak ginjalnya rusak. Buah naga bikin jantungnya bagus. Anda coba pilih mana? Nah, jadi kalau misal di hotel, semua gratis. Milih itu kalau bayar gampang. Ya toh, yang paling murah. Halo. Jadi kalau ada makanan, milih yang murah. Tapi kalau gratis, jangan tersinggung ya, saya sering bergurau sama teman saya. Kalau gratis itu bikin iman terguncang. Kami pernah makan di restoran, yang nasi gorengnya aja 400.000. Air putih 1 botol kecil berapa? 80.000. Ayam goreng cuma sepotong ya, dada sama sayap. Itu berapa? 500.000. Itu ayam apa itu ya? Nah, waktu saya makan, ya gak enak, tapi untung diberkati orang. Nah, saudara, hidup itu memilih. Bagi saya yang penting air putih. Saudara saya kasih tips ya, pagi, siang, malam air putih aman. Kopi yang aman kapan? Siang. Jeruk yang bagus apa? Pagi. Jus buah yang bagus apa? Siang, sore. Ngerti ya sekarang ya? Kopinya jangan minum pagi. Kalau bisa siang. Kecuali Anda sudah kecanduan, harus minum pagi. Tapi jangan pagi minum, siang minum, malam minum. Bahaya. Ya ngerti. Kalau segelas masih aman. Pak, perempuan boleh minum kopi, Pak? Tidak disarankan. Sekarang saya akan terakhir, setelah ini tanya jawab. Ada 5 slide yang akan saya bagikan. Slide ini berdasarkan penelitian saya pribadi. Ingat ya, slide ini penelitian pribadi. Jadi jangan berdebat. Karena apa? Pilihan.
Tidak ada yang salah, tidak ada yang dosa, tapi kita memilih konsekuensinya. Siap-siap ya, semua konsentrasi. 5 slide terakhir. Oke. Oh ya, masih ada ini. Nasi untuk tenaga. Protein, ayam, tahu, tempe untuk rambut, untuk perbaikan tubuh. Sayur untuk tulang. Buah mencegah sakit. Jadi Anda milih mana? Pilih semua, bagus, gitu ya. Kalau perempuan nasinya setengah porsi. Yang setuju perempuan katakan amin. Wah, aminnya nggak enak ini. Kalau laki-laki 1 piring boleh ya nasinya ya. Nah, ini dibaca ini. Ada 5 harus dikonsumsi. Yang kedua, disarankan dikonsumsi. Ketiga, diperbolehkan. Beda loh ya. Tidak disarankan yang keempat. Yang kelima, hindari atau tidak boleh. Kalau pasien tanya sama saya, Pak, telur itu apa Pak? Harus dikonsumsi. Kalau sudah umur 50, kuningnya 1. Kalau masih umur 40, 30, kuningnya boleh 2. Kalau sudah 60 ke atas, 70, putihnya saja. Kalau sudah umur 100 tahun, tidak usah makan telur. Saya bergurau ya. Jangan bilang kulitnya saja ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat. Pertama apa? Harus dikonsumsi. Kedua apa? Disarankan. Ketiga apa? Diperbolehkan. Keempat tidak disarankan. Kelima hindari. Siap-siap ya. Apa aja itu? Ini. Yang harus dikonsumsi. Ikan. Telur. Nah, ada crop ya, ada foto boleh. Tahu. Tempe. Karbohidrat yang harus apa? Nasi. Pak, nasi merah atau nasi putih, Pak? Nanti tanyakan. Sayur. Buah. Minuman yang wajib apa, Pak? Air mineral. Ngerti ya? Kopi, Pak. Nanti tunggu sabar ya. Ini yang harus dulu. Di crop ya. Penting loh ini. Atau nanti Anda bisa ulang di YouTube ya. Yang disarankan. Nah, ayam. Sapi tanpa lemak. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi ya. Yang diharuskan itu harus. Yang disarankan itu pilihan. Jadi Bapak Ibu kalau ada pilihan diberkati orang pilih mana? Ayam goreng atau ikan goreng? Ikan goreng gitu ya, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi itu harus tahu dulu ya. Nah, karbohidrat selain nasi yang disarankan, ubi, biji-bijian, minuman selain air putih yang disarankan apa Pak Yo? Herbal. Apa Pak herbal Pak? Daun salam, jahe direbus gitu ya. Susu gitu ya. Itu disarankan. Sekarang diperbolehkan. Nah, boleh itu maksudnya nggak boleh sering-sering Bapak Ibu. Seafood. Jadi nanti jangan berdebat ya. Kalau tanya, Pak Yo udang boleh. Saya jawabnya ini, diperbolehkan. Pak, jajan pasar boleh Pak. Diperbolehkan. Jadi artinya apa? Jangan makan jajan pasar kalau enggak makan sayur, gitu loh. Boleh Pak roti tar, boleh ulang tahun setahun sekali. Tapi kalau enggak makan buah, jangan makan roti tar. Karena roti tar diperbolehkan. Ngerti ya Bapak Ibu ya sekarang ya? Diharuskan,
disarankan, diperbolehkan. Misalnya nih Pak Manto dari Lumajang, teman saya tanya gini, Pak Yo, saya boleh makan cumi Pak Yo? Sudah 2 tahun setengah enggak makan, gitu ya misalnya ya. Saya jawabnya gini, diperbolehkan brother, gitu. Pak Yo, saya boleh makan ikan? Harus. Nah, ngerti ya? Pak, saya boleh makan empal Pak? Disarankan, gitu ya, ngerti ya? Sekarang Anda sudah ikut saya seminar sering. Anda saya anggap dewasa. Saya sekarang tidak bilang, boleh, tidak boleh. Tapi ada sebab-sebabnya. Sekarang Anda tanya, Pak, B2 Pak, bagaimana Pak? Halo, dibahas nggak? Ayo. Dibahas ya hari ini ya. Supaya jangan diperdebatkan. Ya. Nah ini, B2, B1, reptil, tidak disarankan, bukan tidak boleh, tidak disarankan. Berarti dia pilihan keempat. Ingat ya, diharuskan ikan, disarankan ayam atau sapi tanpa lemak. Ya, diperbolehkan apa? Udang. Yang keempat apa? Tidak disarankan berarti pilihan keempat. Apa itu? B2. B1 itu apa? B1 itu RW. Jadi kalau makan RW, Pak Yo, RW itu dosa enggak? Tidak disarankan. Gitu ya. Sekarang kita enggak bertengkar. Enggak boleh. Dosa enggak ada itu. Sudah dewasa semua. Sudah dibebaskan Tuhan dari Delta. Tepuk tangan buat Tuhan toh. Sudah dikasih keselamatan. Ayo kita milih sekarang yuk, milih. Bukan tidak boleh. Banyak orang bilang Pak Yohanes jahat. Saya sekarang tidak mau jahat, tapi ngasih pilihan. Hidup itu pilihan ya. Jadi misalnya Bapak Ayus teman saya makan sama istrinya, makan sama temannya. Bapak makan, saya pilih sapi karena siang kata Pak Yohanes. Temanmu milih B2, terserah, diperbolehkan, tidak disarankan gitu ya Pak Ayus ya. Sekarang Bapak bisa ngomong, Pak Ayus, kenapa Anda milih ikan? Ya, karena sudah malam, saya pilih ikan supaya omega 3 jantung buat saya. Jadi kita tidak berdebat. Ya, ngerti ya? Oke, sekarang saya lanjutkan soal B2. Ini menarik soalnya. Permen, Pak Yohanes, permen boleh apa tidak? Tidak disarankan. Jadi daripada permen, mending apa? Kismis. Daripada permen, mending apa? Ketela goreng, gitu ya, ngerti ya? Alkohol A dan B, ini bir. Bir tidak disarankan. Sekarang yang terakhir, tidak boleh. Nah, kalau ini jangan didebat, hindari, ini pilihan kelima. Organ dalam. Pak, organ dalam sama baju dalam beda ya. Organ dalam itu jantung, babat, usus gitu ya. Tidak boleh. Jawaban saya gitu ya. Hindari gitu ya. Tanya saya bilang hindari, tanya dokter hindari gitu ya. Tanya Alkitab nggak boleh juga. Minuman soda. Nah, soda itu tidak boleh karena soda bikin cuci darah, ginjalnya rusak. Saya jemput anaknya pendeta di bandara, datang-datang langsung pingsan. Begitu dicek, ginjalnya sudah rusak, kreatinnya 9, karena di Amerika tidak pernah minum air putih, minum soda setiap hari. Jadi saudara, soda sama kopi aman, kopi karena kopi diperbolehkan. Pak, kalau soda sama air putih ya jauh, air putih itu nomor 1 kok harus kok. Saudara mengerti ya maksud saya ya. Terakhir ya sebelum saya tutup dengan doa. Minuman yang enggak boleh alkohol C. Apa C ini? Brandy, whisky gitu ya. Oke.
Ini yang enggak boleh ya. Oh ya, ini saya janji sama Pak Wesley menunjukkan data ini. Anda lihat semua, ini janji saya sama Pak Wesley tahun lalu. Pak Manto langsung foto ya. Ini menarik ini. Ya. Anda lihat, kenapa saya bilang B2 itu tidak disarankan. Sapi dan kambing itu diperbolehkan, disarankan. Ikan nomor 1, enggak saya tulis. Data ini data dari internet penelitian. Anda lihat proteinnya. Kalau ayam 18,2, 100 gram. Sapi lebih tinggi, 18,8. Kerbau ini kalau saya ingat di Kudus dimakan ya. Di Kudus atau di mana ya? Lupa saya. Ada sapi Kudus, sapi Kudus. Sapi kerbau. Sate kerbau. Ya. Kambing paling rendah. Tapi Anda lihat nggak B2? Berapa? 11. Jadi paling rendah proteinnya. Bapak Ibu lihat semua ya. Jadi B2 ini paling rendah proteinnya. Padahal protein mencegah rambut rontok, mencegah tulang sakit, protein juga untuk imun. Lemaknya, ayo kita lihat yuk, ayam cuma 25, sapi paling rendah, kerbau lebih rendah lagi, kambing agak tinggi, B2 berapa? 45 lemaknya. Vitaminnya paling rendah. Ngerti ya? Anda lihat nih. Sapi ini perutnya 4. Tidak punya lambung. Tapi kalau babi, B2, punya lambung kayak orang. Perutnya tidak 4. Saya ulangi ya. Jantungnya sapi tidak bisa ngobati manusia. Di Amerika sekarang jantungnya babi bisa ngobati orang. Kenapa? Karena organnya kita podo sama ini. Lambung kita punya. B2 punya. Liver sama-sama punya. Bedanya apa sama sapi? Sapi tidak punya lambung. Ini loh. Kalau makan 4 kali, dikunyah-kunyah, mama biak, dia sehat, tidak ada cacingnya. Oke. Pak, tapi saya kalau tidak makan B2 nggak damai sejahtera, Pak. Ya udah, pokoknya pilihan keempat. Pilihan pertama apa? Ikan. Ya, oke. Sekarang untuk lebih jelasnya tanya jawab. Saya serahkan hambanya Pak Wesley. Oke, hari ini kita banyak screenshot. Ya, banyak screenshot. Ya karena itu kita. Pak Wesley, saya potong dulu. Ya. Untuk Zoom acara ini, saya tidak pernah acara lain. Kalau pendeta-pendetanya kan banyak sahabat-sahabat saya. Ya. Kalau ya. Pak Wesley mau, nanti khusus hari ini PowerPoint-nya saya bagi supaya punya bagus. Ya. Kalau Pak Wesley berkenan dan teman-teman, saya kirim ke Pak Wesley, nanti Anda minta Pak Wesley. Ya, kita ada grupnya, nanti saya share di grup ya. Oke. Teman-teman nanti ada di grup di WA, di komunitas tumbuh bersama maupun komunitas tumbuh bersama hamba Tuhan. Oke. Pak Yu, masalah jahe ya. Jahe kan jenisnya macam-macam Pak Yu. Ada jahe putih, ada jahe emas, ada jahe merah, ada jahe gajah. Itu apakah khasiatnya sama semua Pak Yu? Mic-nya belum buka Pak Yu, speaker. Beda dikit, tapi semua hampir sama, punya namanya atsiri. Minyak atsiri itu untuk anti kanker. Tetapi dia grade-nya beda-beda. Kalau merah lebih dipakai sekarang untuk mengusir angin, perut kembung. Tapi anti kankernya sama ya.
sama anti kolesterolnya sama, tapi tambahannya dia berbeda grade. Kalau yang putih lebih cenderung buat kuliner, kalau buat kesehatan dia lebih cenderung untuk tumor. Gitu ya, yang merah lebih ke kanker. Bedanya apa tumor dan kanker? Tumor itu gejala awal. Tumor ganas disebut kanker. Ya, tumor ganas dan kanker sama. Tumor belum tentu kanker. Tapi kalau kanker pasti tumor ganas, gitu ya. Oke, silakan Pak Rusli. Kalau dengan namanya temulawak kan jenis jahe juga ya? Oh, beda. Kalau temulawak itu memang dia khusus ke liver. Iya, liver Dia ya. jagoan. Kalau liver, tapi temulawak itu harus dicampur dengan jahe, baru sempurna. Kalau hanya temulawak, dia tidak sempurna. Oh, harus campur ya? Ya, ya, ya. Oke. Pak Yo, apa boleh makan telur 4 butir sehari, Pak? Boleh, jadi ingat tadi pilihannya, kalau Anda 40 tahun, kuningnya 1, telurnya 4. Kalau 60 tahun, 4 tanpa kuning. Kalau umur 30, putih kuning, kuningnya 2, telur putihnya 4. Karena putih telur itu bagus buat rambut, buat Ya. tulang. Jadi Albumin. putihnya boleh nambah. Jadi saran saya nih, jemaat-jemaat atau hamba Tuhan, cari toko roti. Kalau saya dulu cari apa? Bakul jamu. Kan putihnya nggak dipakai. Saya beli, putihnya saya rebus, terus saya makan. Anak kecil di bawah 20 tahun kalau makan putih telur banyak, jadi ceplok telur, ngirit ya. Mami saya dulu ngirit, nggak bisa beli telur loh, beli putihnya telur. Itu kalau diceplok ya atau didadar putihnya aja, anak Anda kalau di bawah 20 tahun bisa tambah tinggi. Iya, yang bapak-bapak nggak bisa loh ya, jangan makan putih telur, minta tinggi. Ini untuk yang 20 tahun ke bawah. Nah, untuk bapak-bapak makan putih telur, ini rahasia, harusnya bulan depan bisa nambah jumlah otot di badan. Tadi kan saya janji ngajari otot atau lemak. Putih telur salah satu bahan otot di dalam tubuh tanpa lemak tubuh. Silakan Pak Bisling. Berarti telur putih ini albumin yang kita butuhkan ya? Ya, albumin proteinnya. Salah satu jenis protein. Masih ada lainnya. Putih telur itu ya. jelaskan ada namanya amino acid. Itu untuk kekuatan otot, tulang, dan lain-lain. Apakah dibatasin telur putih ini harus ada batasan juga buat orang yang berusia? Tidak boleh lebih juga? Ya, jadi, tapi kalau saya menyarankan, kan ada ukurannya, kebutuhan protein per berat badan. Jadi 4 itu maksimal, putih telur ya, maksimal. Kalau kuning, saya sarankan udah umur 50 ya, 1 setiap hari ya, saran saya. Oke, Pak Yo, sayur sekarang ini kan hampir semua sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Itu berarti sudah tidak sehat, Pak Yo. Bagaimana mengatasinya, Pak Yo? Sayur mengandung pestisida, ya. Itu Anda harus tahu ya, itu rumor kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, pemerintah sudah menyeleksi BPOM. Jadi pestisida sekarang pertama sudah aman. Yang kedua dulu. Kita memproduksi sabun, ya. Saya akan menyebutkan merek tersamar ya, dipikir sendiri ya. Mereknya itu bisa dibeli murah, mencuci sayur aman. Bisa untuk mencuci piring, mencuci sayur. Namanya ini Ibu Lemon. Ya, Mama Lemon. Ya. Saya pokoknya samarkan ya. Ibu Lemon itu bisa membersihkan bersih sekali. Kenapa? Karena pemerintah khawatir masih ada petani yang menambah yang di luar BPOM. Tetapi ingat, sayur tetap terbaik. Jangan takut itunya. Itunya bisa diakali. Jangan sampai takut pestisida, tidak makan sayur. Nanti Anda kena kanker. Ngerti ya? Seperti itu aja. Loh, kalau untuk Ibu Lemon itu kita cuci ke makan nanti
apakah bahaya, Pak? Ya enggak, itu ibu lemon khusus ada tulisannya ya. Ibu lemon yang bisa dipakai mencuci sayur dan Oh, buah. ya. Ada Jangan, jenisnya itu ya. iya, jangan salah ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan Ibu Lemon yang cuci, salah mendengar, cuci piring nanti ya. Karena Pak Yu ya kita cuci sayur, loh. Itu kenapa kita Oke, produksi khusus dulu, ya, Pak. ya. Dulu kalau beli untuk mencuci sayur itu organik mahal, satu botol Mahal ya. 200.000. Hmm. Sekarang enggak, pemerintah sudah menghasilkan itu diproduksi besar-besaran, dibaca ya, mencuci buah dan sayur gitu ya. Iya. Oke, Pak Yu, setiap hari saya minum rebusan daun salem 5 lembar, ditambah jahe merah 1 sendok teh. Sehari 2 gelas pagi dan sore. Kira-kira minuman ini apa ada dampaknya yang kurang baik untuk kesehatan saya, Pak Yu? Ya, sementara nggak apa-apa, tapi ingat, yang paling penting air putih itu harus tadi ya, pilihannya. Herbal nomor 2. Jadi jangan sampai Anda minum herbal, air putihnya nggak sampai 8 gelas. Jadi salah nanti ya. Ingat, tadi prioritasnya apa? Disarankan herbalnya, bukan harus. Jangan sampai jumlah yang disarankan lebih banyak yang harus, gitu ya. Kalau herbal itu daun kelor gimana, Pak Yu? Ya, Jadi herbal, termasuk herbal ditekan, itu. Termasuk herbal. Tidak boleh terlalu banyak ya. Iya, tidak boleh melebihi air putih. Oh, I see. Ya. Tadi kan saya buat urutannya, Pastor. Diharuskan, disarankan. Jadi gini, makan sapi kalau lebih banyak daripada ikan, jangka panjang tidak baik. Karena sapi nomor 2. Gitu ya. Ya, baik. Shalom Pak Yu. Saya mau tanya, akhir-akhir ini saya kok sering sariawan. Kenapa ya Pak? Nah, sariawan ini karena kurang asupan apa Pak? Vitamin D, vitamin C, air putih, kurang istirahat, atau bagaimana Pak? Jadi gini, sariawan ini penyebabnya banyak. Yang tidak bisa diobati itu autoimun. Tapi kalau cuma sariawan biasa, ada 2. Bukan kurang vitamin C ya. Banyak orang makan jeruk masih sariawan. Jadi kekurangan B1, tiamin, itu membuat kita sariawan. Nah, sumbernya lebih banyak di cabai dan stroberi. Karena itu orang yang suka makan cabai tidak pernah sariawan. Ya, karena cabai lebih kuat menghilangkan sariawan daripada jeruk. Itu yang pertama. Atau Anda suka minum kopi dan teh, karena itu kopi dan teh lebih banyak dari air putih, akibatnya sariawan. Kenapa Pak? Karena kopi dan teh membuang air. Jadi Anda kena dehidrasi. Nah, kurang air putih juga bisa menyebabkan sariawan. Jadi air putih harus lebih banyak daripada teh, maka sariawannya berkurang. Ingat, hari ini Anda tidak sariawan, minumnya 7 gelas, tehnya segelas. Tiba-tiba besoknya air putih cuma 4 gelas, tehnya 3 gelas, karena di rumah minum teh, di teman minum teh, di luar minum teh. Maka Anda sariawan. Ya, ingat ya, kalau tehnya lebih dari 2 gelas, air putihnya kurang dari 7 gelas, Anda bisa sariawan. Itu penyebab kedua, gampang ya. Tapi kalau autoimun, Anda harus periksa ke dokter dulu. Terima kasih. Ya. Pak Yu, kalau saya agak beda. Kalau saya kurang tidur, kurang istirahat, itu sariawan pasti muncul, Pak Yu. Ya, bisa. Berarti Anda karena daya tahan tubuhnya lagi turun. Oh, iya. Nggak usah sariawan. Kadang-kadang orang kurang tidur, bibirnya kering. Ya, betul. karena Anda kekurangan vitamin tadi B1, tapi bisa dibayar dengan tidur baik, sariawannya nggak muncul gitu. Oke. Ya. Oke, Pak Yu, mau ada yang tanya, kalau makan jeruk ataupun jus jeruk itu tiap hari boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ingat, buah-buahan disarankan, bukan harus. Jadi tidak boleh melebihi, misalnya gini, saya minum jeruk 6 gelas,
air putih 2 gelas, tidak boleh. Teorinya Ya, itu Pak ya, Wesley. Jadi yang ya, air ya, ya. putih tidak boleh dikurangi karena jeruk. Misalnya nanti ada pertanyaan lagi, Pak, saya makan sop 4 mangkok, air putihnya kurang ya? Oh, enggak boleh ya. Jadi air putih tidak boleh digantikan. Ya, 2 kali. Oke, Pak Yu mau bertanya, mana yang lebih diperbolehkan, minum kopi 3 kali sehari tanpa gula sama sekali atau minum kopi hanya siang saja ditambah gula? Ada pilihan. Saya pribadi, ya dulu ya, kalau minum kopi, itu ada 2 cara. Pertama, plain. Tapi kalau kepingin minum yang enak, saya kasih stevia. Jadi aman. Itu saran saya. Jadi kalau Anda bilang kopi sekali pakai gula, itu tidak baik. Karena yang tidak baik bukan kopinya, tapi gulanya. Jadi saran saya sekali pakai stevia, itu sempurna.